Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam sarapan rohani pada hari ini, Jumat, tanggal 14 Agustus 2020. Sebelum kita lebih lanjut merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tak henti-hentinya kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan, sebab sungguh kami merasakan kasih setia dan kemurahan Tuhan. Kami merasakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami begitu luar biasa, mengubahkan hidup kami sehingga kami menjadi manusia baru di dalam Engkau. Sekarang ya Tuhan, kami bersama-sama hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan kuasa Roh Kudus akan memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman yang kami renungkan tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi rema dan kami lakukan dengan sukacita dalam hidup kami. Kami menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan baca dari dua bacaan. Yang pertama dari kitab Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang ke-25. Demikian bagi kita. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Lalu yang kedua dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 67 sampai ayat yang ke-68. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukan dalam hidup setiap hari. Saya memberikan judul tetap tinggal atau meninggalkan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup kita adalah pilihan. Dan setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan di dalam kehidupan kita. Jika kita salah memilih, maka akan menyesal pastinya. Entah itu dalam waktu yang beberapa saat atau lama, bahkan bisa jadi kalau kita salah memilih kita akan menyesal seumur hidup. Tuhan Yesus dalam bagian ini juga memberi pilihan kepada para murid-muridnya pada waktu itu ketika Tuhan Yesus mengajar para muridnya. Pilihannya adalah tetap tinggal bersama dengan Tuhan Yesus ataukah pergi meninggalkan Tuhan Yesus seperti kebanyakan orang yang tidak suka mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Karena kemungkinan firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus menegur mereka, menasehati mereka, atau meminta mereka untuk hidup benar dalam kehidupan mereka. Rupanya ada banyak orang yang tidak bisa menerima apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tidak banyak orang yang bisa mendengar dan menerima kebenaran itu. Karena itulah Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya pada waktu itu. Apakah mereka mau tetap tinggal atau meninggalkan? Tuhan Yesus sama seperti kebanyakan orang pada waktu itu. Mendengar perkataan Tuhan Yesus, maka Simon Petrus dengan terus terang menjawab bahwa ia akan tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Ia tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Sebab Simon Petrus menyadari dengan sebenar-benarnya. Dia tahu betul bahwa Tuhan Yesus adalah sumber keselamatan dan hidup kekal. Dan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah mengenai kekekalan, bukan kefanaan. Karena itulah ia menyampaikan ia akan tetap tinggal. Murid-murid menyatakan bahwa akan tetap tinggal bersama dengan Yesus, mendengarkan apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Setiap hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus diyakini oleh para murid bahwa itu adalah suatu kebenaran yang kekal. Dan pengakuan ini juga disampaikan oleh Asaf
dalam Mazmur 73 ayat 25. Asaf adalah seorang pemimpin, salah satu paduan suara kaum Lewi di bait suci. Dalam pujian ini, Asaf menyatakan keyakinannya pada kehadiran dan bimbingan Allah di dalam kehidupannya. Ia meyakini bahwa tidak ada yang diingininya selain hidup dan tinggal di dalam Allah. Sebab ia sadar sesadar-sadarnya hanya Tuhan yang dapat memberikan sukacita dan keselamatan hidup kekal di dalam kehidupannya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diperhadapkan pada pilihan untuk tetap tinggal atau meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Namun melalui kesaksian firman Tuhan pada hari ini, marilah kita memilih untuk tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi, Dia, Tuhan Yesus Kristus, adalah Sang kebenaran yang menyelamatkan kita dan akan terus menuntun kita hidup dalam kasih dan kebenaran. Jika kita memilih untuk tetap tinggal di dalam Dia dan hidup mengikuti kehendak-Nya dan kebenaran-Nya, maka kita akan menerima keselamatan, pertolongan, kasih dan perlindungan Tuhan yang sejati, baik di bumi maupun di surga. Oleh karena itulah tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Dan tanggung jawab kita ketika kita tinggal di dalam Tuhan adalah memberitakan kebenaran itu dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan sudah banyak memberi bagi kita. Ia memberi kita keselamatan. Ia memberi kita sukacita, damai sejahtera, bahkan berkat-berkat dalam kehidupan kita. Maka tugas dan tanggung jawab kita adalah setia tinggal di dalam Dia dan setia menjadi saksi Kristus yang memberitakan kebenarannya di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus Kristus kiranya memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami mau tetap tinggal di dalam Engkau. Kami mau menyenangkan dan memuliakan Engkau melalui setiap tutur kata, tindakan, dan pikiran kami. Tolonglah kami Bapa, supaya kami dapat memilih hal yang baik dan yang benar sebagai kesaksian hidup kami menjadi milik kepunyaan Tuhan. Ya Bapa di surga, sekarang kami akan melakukan segala tugas tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Tolonglah kami, pimpinlah kami, supaya kami dapat meraih janji Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di surga. Amin. Selamat menjalani hari ini dengan tetap setia tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Shalom.